Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Natasha Risma Putri 060403238081 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Naila Eka Syamsiah, NIM 06040323083. Sebelum itu, di sini kami akan menjelaskan tentang struktur dan desain organisasi. Organisasi bagaikan sebuah orkestra, di dalamnya terdapat banyak individu dengan berbagai peran dan keahlian yang bekerja sama untuk menghasilkan situasi suatu simfoni yang indah. Agar orkestra dapat tampil dengan harmonis, diperlukan struktur dan desain yang tepat. Hal ini pula yang berlaku pada organisasi. Struktur dan desain organisasi merupakan kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana orang-orang dalam suatu organisasi diatur dan dihubungkan satu sama lain. Kerangka kerja ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menetapkan tanggung jawab, wewenang, dan jalur komunikasi yang jelas. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian struktur organisasi, pengertian desain organisasi, dan macam-macam bentuk dari struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah cara yang dibangun atau disusun. Organisasi adalah sekumpulan orang yang terdiri dari minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Sehingga struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana sebuah organisasi beroperasi dan mencapai tujuan. Beberapa ahli memberikan definisi berbeda tentang struktur organisasi, seperti Robbins dan Coulter, yang menyatakan struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai struktur formal organisasi yang mencakup tugas-tugas pekerjaan dikelompokkan, dibagi, dan diorganisasikan. Gibson et al. Struktur organisasi adalah cara yang diformalkan untuk mengkategorikan individu dan pekerjaan mereka. Wright et al. Struktur organisasi mengacu pada bagaimana tanggung jawab tugas yang diberikan kepada individu dan bagaimana individu tersebut dikelompokkan ke dalam kantor, departemen, dan divisi. Desain organisasi adalah model atau pola yang dipilih organisasi untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dalam organisasi. Desain organisasi yang baik menciptakan sinergi antara struktur, proses, dan budaya. Sinergi ini memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien. Desain yang tepat dapat meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan adaptasi organisasi dengan perubahan. Bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana orang-orang dalam suatu organisasi diatur dan dihubungkan satu sama lain. Menentukan struktur organisasi yang baik bagaikan membangun sebuah rumah. Fondasi yang kokoh dan desain yang tepat menjadi kunci keberhasilannya. Struktur organisasi ibarat fondasi yang menopang seluruh elemen organisasi dan menentukan bagaimana orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seperti halnya ramah dengan berbagai ruangan, organisasi pun memiliki berbagai fungsi dan departemen. Bentuk struktur yang baik mengorganisasikan fungsi-fungsi ini dengan cara yang efisien dan efektif. Adapun struktur organisasi secara umum ada 5. Yang pertama yakni struktur fungsional, yang kedua struktur divisional, yang ketiga struktur matriks, dan yang keempat struktur datar, dan yang terakhir yakni struktur jaringan. Struktur fungsional bagaikan rumah dengan ruangan-ruangan yang tertata rapi berdasarkan fungsinya. Kelebihannya adalah efisien dan spesialisasi, namun kekurangannya adalah kurang fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan. Yang kedua, yakni struktur divisional. Struktur divisional mengelompokkan karyawan berdasarkan produk, layanan, atau pasar yang mereka kerjakan. Struktur ini cocok untuk organisasi besar yang kompleks dengan banyak produk atau layanan. Yang ketiga yakni struktur matriks. Struktur matriks menggabungkan struktur fungsional dan divisional. Struktur matriks juga cocok untuk organisasi yang bekerja di lingkungan yang dinamis dan membutuhkan fleksibilitas yang tinggi. Keempat yakni struktur datar. Struktur datar memiliki sedikit atau tanpa
Manajemen tingkat menengah, karyawan diberdayakan untuk membuat keputusan sendiri dan bekerja secara mandiri. Struktur ini cocok untuk organisasi kecil dan startup yang bergerak cepat dan adaptif. Dan yang terakhir yakni struktur jaringan. Struktur jaringan terdiri dari tim atau organisasi independen yang bekerja sama. Struktur ini cocok untuk organisasi yang berkolaborasi dengan mitra eksternal atau beroperasi di pasar global. Kesimpulan, dengan memilih struktur yang tepat dan mengelolanya dengan baik, organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih optimal. Memahami prinsip-prinsip desain, organisasi, dan prosesnya dapat menciptakan struktur, proses, dan budaya yang mendukung pencapaian tujuannya. Struktur organisasi yang baik adalah kunci membangun organisasi yang efektif dan efisien. Sekian video pembelajaran tentang struktur dan desain organisasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Have a nice day.